Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadli Awalia. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang perkembangan moral dan spiritual pada peserta didik. Perlu kita ketahui bahwa perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Sedangkan perkembangan spiritual lebih spesifik membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Perkembangan spiritual dapat diartikan sebagai bentuk kepercayaan, baik kepercayaan yang berhubungan dengan religi maupun adat. Pengembangan moral pada peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, pendidikan langsung, seperti penanaman pengertian tentang tingkah laku benar dan salah atau baik dan buruk oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Kedua adalah identifikasi, seperti meniru penampilan atau tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya, seperti orang tua, guru, artis, dan lain-lain. Yang ketiga adalah proses coba-coba, seperti mengembangkan tingkah laku seseorang secara coba-coba. Jika tingkah laku tersebut mendatangkan pujian, maka akan terus dikembangkan. Tetapi, jika tingkah laku tersebut mendatangkan hukuman, maka akan dihentikan. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yaitu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, programnya harus disusun secara fleksibel dan tidak kaku, serta memperhatikan perbedaan individual anak. Yang kedua adalah tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif dengan berbagai aktivitas. Dan yang terakhir adalah melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses perkembangannya. Menurut Lawrence Kohlberg, ada 3 tingkatan dan tahapan karakteristik perkembangan moralitas pada anak. Yang pertama, moralitas dengan paksaan. Yang kedua, moralitas dari aturan-aturan. Dan yang ketiga, moralitas setelah konvensional. Karakteristik perkembangan religius pada anak memiliki tahapan-tahapan perkembangan keagamaan, yaitu yang pertama, masa anak-anak, ditandai dengan sikap keagamaan reseptif meskipun banyak bertanya. Yang kedua, pandangan ketuhanan yang masih antropomorf atau dipersonifikasikan. Yang ketiga, penghayatan secara rohania masih superficial atau belum terlalu dalam. Selanjutnya adalah masa anak sekolah, ditandai dengan sikap keagamaan reseptif dan disertai dengan pengertian. Yang kedua, pandangan ketuhanan diterangkan secara rasional. Yang ketiga, penghayatan secara rohania makin mendalam. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual pada peserta didik meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sifat atau pembawaan dari diri sendiri. Dalam perkembangan moral, berupa sifat-sifat yang dibawa dari lahir, sedangkan pada perkembangan spiritual berupa keyakinan. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, masyarakat sekitar, sekolah, dan tentunya budaya. Implikasi perkembangan moral menurut Purwanto 2006 berpendapat bahwa moral tidak hanya mengarah kepada tingkah laku sopan santun, bertindak lemah lembut, dan berbakti kepada orang tua saja, tetapi selalu berkata jujur, bertanggung jawab, cinta tanah air, mengabdi kepada rakyat dan negara, termasuk pula moral yang harus dikembangkan dan ditanamkan dalam hati sanubari anak-anak. Implikasi perkembangan spiritual. Anak-anak sebenarnya telah memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual yang dibawanya sejak lahir. Untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. Menurut Purwanto 2006 mengemukakan bahwa pendidikan yang dilakukan terhadap manusia berbeda dengan pendidikan yang dilakukan terhadap binatang. Menurutnya, pendidikan pada manusia tidak terletak pada perkembangan biologis saja yang mengarah kepada pendidikan jasmani, tetapi pendidikan pada manusia harus pula diperhitungkan perkembangan rohaninya. Permasalahan moral dan spiritual yang sering terjadi pada peserta didik, yang pertama, pergaulan bebas, yang kedua, seks bebas, yang ketiga, segala bentuk kejahatan, yang keempat, menurunnya etika dan sopan santun terhadap orang yang lebih tua, dan yang terakhir, tindakan anarkis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Rahmi, sepupu dari Kak Nur. Kesan saya selama melihat kuliah online di masa pandemi COVID-19, dia sangat disibukkan oleh tugas-tugasnya, sampai-sampai dia lupa makan dan dia suka emosian kalau diganggu. Sering dipanggil oleh Kak Nur untuk memvideonya untuk mengerjakan proyek finalnya. Pesan saya kepada Kak Nur, semangat terus ya kuliahnya Kak. Semoga Kakak mendapatkan nilai yang maksimal dan bagus. Semoga saya juga dapat mengikuti jejak Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Sri Astuti dari jurusan Teknologi Pendidikan kelas B, NIM 1941040012. Materi yang saya angkat adalah hakikat pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama adalah hakikat pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambah ukuran, volume, serta jumlah sel yang ditandai dengan bertambah panjang, berat, dan tinggi makhluk hidup yang bersifat irreversibel. Irreversibel artinya tak dapat diubah atau dapat diubah ke bentuk semula, dan kuantitas tidak dapat diukur. Pertumbuhan cenderung bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik. Yang ditandai sebagai berikut itu perubahan fisik, peningkatan jumlah sel, ukuran, kuantitatif, dan pola bervariasi. Selanjutnya adalah hakikat perkembangan. Perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses organisme muda menjadi keadaan yang lebih dewasa atau matang secara seksual sehingga dapat melakukan reproduksi serta tak bersifat kualitatif atau tak dapat diukur. Perkembangan cenderung lebih bersifat kualitatif berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu, ditandai dengan kualitatif, sistematis, progresif, dan bersinambungan. Selanjutnya adalah hakikat peserta didik. Peserta didik adalah makhluk yang berbeda dalam proses perkembangan dan pertumbuhan. Menurut fitrahnya masing-masing, mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Di dalam pandangan yang lebih modern, anak didik tidak hanya dianggap sebagai objek atau sasaran pendidikan, melainkan juga mereka harus diperhatikan sebagai subjek pendidikan. Di antaranya adalah sebagai cara melibatkan peserta didik dan memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar. Itu adalah hakikat peserta didik. Selanjutnya adalah fase-fase perkembangan. Terdiri dari berdasarkan biologis, berdasarkan instruksional, dan berdasarkan psikologis. Yang pertama adalah berdasarkan biologis. Berdasarkan biologis yaitu terdiri dari tahap oral, anal, pahali, latensi, dan genital. Selanjutnya adalah berdasarkan didaktis atau instruksional yang terdiri dari tahap pertama yaitu 0-2 tahun, tahap kedua 2-12 tahun, tahap ketiga 12-15 tahun, tahap keempat 15-20 tahun. Selanjutnya adalah berdasarkan psikologis. Menurut pendapat Piaget, terdiri dari 4 periode. Yang pertama adalah periode sensorimotor, kedua periode praoperasional, ketiga periode operasional concurrent, yang keempat adalah periode operasional formal. Itu adalah berdasarkan psikologis dari fase-fase perkembangan. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari pada perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Yang pertama, kita akan mempunyai ekspektasi atau harapan yang nyata tentang anak atau remaja. Kedua, pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak akan membantu kita untuk merespon sebagaimana mestinya perilaku tertentu dari seorang anak. Ketiga, pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Terakhir adalah mempelajari perkembangan anak akan membantu kita memahami diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan kami, semoga kampus UNEM dapat
secepat mengatasi masalah COVID-19 ini dengan baik dan tepat, karena COVID-19 ini dapat membahayakan bagi mahasiswa dan seluruh kami masyarakat, karena anak-anak kami tidak bisa berinteraksi, bertemu dengan teman-temannya dan dosennya seperti biasa. Anak-anak kami bosan belajar di rumah karena tidak bertemu teman-temannya, belajar sendiri. Pesan kami, semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan seperti biasa bisa ke kampus, bertemu dengan temannya, bisa belajar dengan dosennya seperti biasa dengan aman, tentram, tidak was-was adanya COVID-19 ini. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat pulih, cepat hilang dan normal seperti biasa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istif Amalia dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah pengembangan peserta didik, materi tentang perkembangan bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa dari Sanskerta adalah kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata atau gerakan. Pengertian bahasa secara umum adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Bahasa sendiri berfungsi sebagai sarana komunikasi serta sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Hakikat bahasa. Hakikat bahasa menurut Mutrikrida Laksamana dalam Kamus Linguistik edisi ketiga adalah sistem lambang bunyi yang operator yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Berdasarkan definisi bahasa dari Krida Laksana dan beberapa para pakar lainnya, maka dapat disebutkan ciri-ciri atau sifat yang hakiki dari suatu bahasa. Ciri dan sifat itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Kedua, bahasa sebagai lambang. Ketiga, bahasa adalah bunyi. Keempat, bahasa itu bermakna. Kelima, bahasa itu operator. Keenam, bahasa itu konvensional. Ketujuh, bahasa itu bersifat produktif. Kedelapan, bahasa itu unik. Kesembilan, bahasa itu universal. Kesepuluh, bahasa itu dinamis. Kesebelas, bahasa itu bervariasi. Dan yang terakhir adalah bahasa itu manusiawi. Fungsi bahasa. Yang pertama, untuk tujuan praktis, yaitu mengadakan hubungan. Kedua, untuk tujuan artistik, yaitu manusia mengolah dan menggunakan bahasa dengan seindah-indahnya guna pemuasan rasa estetis manusia. Ketiga, lambang atau suatu simbol dari hasil budaya di suatu daerah. Keempat, alat untuk berinteraksi dengan manusia lainnya atau sebagai alat berkomunikasi. Kelima, untuk tujuan pembelajaran sebagai media dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Manfaat bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bahasa resmi bangsa Indonesia.
Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang dijadikan bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia terjadi. Kedua, pengantar dalam dunia pendidikan. Kegiatan atau proses belajar mengajar menggunakan bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia dijadikan salah satu mata pelajaran di sekolah. Ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan negara. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa yang penting bagi pemerintah dan segala hal yang ada di dalamnya. Keempat, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pengembangan kebudayaan nasional yang ada di Indonesia tentu tidak terlepas dari penggunaan bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia. Inilah yang membedakan bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa daerah, karena bahasa Indonesia memiliki ciri dan identitasnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Hijrayanti, orang tua dari mahasiswi Istifa Amalia. Pesan saya selaku orang tua mahasiswa, khususnya untuk anak saya, supaya efektivitas pemberian materi belajar agar lebih diperhatikan. Selain itu, agar soal-soal mudah dipahami dan dijawab dengan baik dan benar, sehingga merasa tidak terbebani. Kesan saya selaku orang tua siswa, kebijakan kampus UNM sangat tepat dalam kondisi seperti ini dikarenakan adanya dampak virus COVID-19 yang dapat membahayakan mahasiswa dan masyarakat di sekitarnya. Meski harus diakui, terkadang anak didik merasa bosan sebab tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman sekelasnya dan hanya bisa melangsungkan belajar di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatmawati dari kelompok 3 Perkembangan Peserta Didik kelas B Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya akan memaparkan materi tentang perkembangan sosial. Apa itu perkembangan sosial? Perkembangan sosial merupakan proses pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial juga dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Bentuk-bentuk perkembangan sosial. Yang pertama, pembangkang atau negativisme, di mana perilaku ini terjadi akibat aturan atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Kedua, agresif, yaitu perilaku yang menyerang balik secara fisik maupun kata-kata. Agresif merupakan bentuk reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena kebutuhan dan keinginannya tidak terpenuhi. Berselisih atau bertengkar. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau merasa terganggu karena perilaku orang lain. Menggoda. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal yang berupa kata-kata ejekan atau cemoohan yang menimbulkan amarah terhadap orang yang digodanya. Persaingan itu keinginan untuk selalu melebihi orang lain dan didorong oleh orang lain. Kerjasama, yaitu sikap atau perilaku mau bekerja sama dengan orang lain. Sikap ini mulai muncul pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun
Namun, pada usia 6-7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Tingkah laku berkuasa untuk menguasai situasi sosial yang mendominasi dengan meminta, memaksa, menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Mementingkan diri sendiri, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi interes dan keinginannya sendiri. Simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong diri sendiri untuk menaruh perhatian kepada orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang paling berpengaruh dalam perkembangan. Faktor dalam lingkungan keluarga yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak dalam proses perkembangan sosialnya, seperti rasa aman, rasa nyaman, dihargai, disayangi, terima, dan kebebasan untuk menyatakan diri. Lingkungan sekolah. Kehadiran di sekolah dalam rangka pengembangan kemampuan hubungan sosialnya dan sekaligus merupakan faktor lingkungan baru yang menantang atau bahkan mencemaskan dirinya. Kematangan bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu normatif akan memberikan warna kehidupan sosial seorang anak dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Perbedaan individual dalam perkembangan sosial. Perbedaan lingkungan dapat mempengaruhi perbedaan sikap dasar hubungan sosial pada remaja. Secara psikologis, sikap ini dapat dipelajari melalui 3 cara. Yang pertama, meniru orang yang lebih berprestasi dalam bidang tertentu. 2. Mengkombinasikan pengalaman. Ketiga, menghayati pengalaman emosional khusus secara mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrah Handayani selaku wali dari mahasiswi yang bernama Nur Fatmawati. Kesan dan pesan saya selama pandemi COVID-19 ini yang berdampak pada kegiatan perkuliahan. Antara siap dan tidak siap. Kesiapan mahasiswa dalam menerapkan home learning ini bervariasi. Ada yang siap, ada yang terpaksa siap, dan ada yang betul-betul tidak siap. Tanpa persiapan apapun, sistem belajar mengajar berubah dari tatap muka menjadi memanfaatkan teknologi. Pembelajaran daring ini membuat mahasiswa mampu belajar secara mandiri dengan pantauan pengajar dari jauh secara daring untuk melihat perkembangan proses perkuliahan yang sedang berlangsung. Namun, jika pembelajaran dalam jaringan ini masih berlangsung, ada baiknya jika fasilitas pembelajaran mengajar ini diperhatikan. Misalnya, dengan memperhatikan pembagian kuota secara gratis untuk mahasiswa secara merata, agar orang tua tidak terbebani dengan pengeluaran untuk akses proses perkuliahan daring anaknya selama pandemi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zulfiqar Sordi, mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang kecerdasan emosional. Nah, pertama pengertiannya. Nah, istilah kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog bernama Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan. Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional atau yang sering disebut EQ sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial, yang melibatkan kemampuan pada orang lain,
memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu, peranan lingkungan, terutama orang tua pada masa kanak-kanak, sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional. Keterampilan EQ bukanlah lawan keterampilan dari IQ atau keterampilan kognitif, namun keduanya berinteraksi secara dinamis, baik pada tingkatan konseptual maupun di dunia nyata. Selain itu, EQ tidak begitu dipengaruhi oleh faktor keturunan. Menurut Robert K. Cooper dan Ayman Sawaf dalam Altridonanto pada tahun 2010, mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif mengaplikasikan kekuatan secara kecerdasan emosi sebagai sebuah energi manusia, informasi, hubungan, dan pengaruh. Aspek-aspek kecerdasan emosional menurut Salovey dalam Goldman tahun 2000 membagi kecerdasan emosional ini menjadi 5 wilayah utama sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenali emosi diri. Nah, maksudnya adalah kesadaran diri mengenali perasaan waktu perasaan itu terjadi, dan kemampuan mengenali emosi diri ini merupakan dasar kecerdasan emosional. Ahli psikologi menyebut kesadaran ini sebagai mentamot, yaitu kesadaran diri seseorang akan emosinya sendiri. Banyak ahli percaya bahwa kesadaran diri dapat dilatih kepada anak sejak usia dini. Anak dapat belajar menganalisa perasaannya sendiri, melatih anak untuk mampu menganalisa perasaan yang dirasakannya sejak usia dini dan mengenali penyebab terjadinya perasaan yang dirasakan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Nah, yang kedua adalah mengelola emosi. Mengelola emosi yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat. Kemampuan mengelola emosi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan perasaannya sendiri, sehingga tidak menolak dan akhirnya dapat mempengaruhi perilakunya secara wajar. Nah, yang ketiga adalah memotivasi diri sendiri. Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam kaitan untuk memberi perhatian, memotivasi diri sendiri, menguasai diri sendiri, dan berkreasi. Orang-orang yang memiliki kemampuan memotivasi diri sendiri cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Keempat, mengenali emosi orang lain. Mengenali emosi orang lain merupakan membaca perasaan orang lain yang ditampakkannya melalui isyarat-isyarat yang ditangkap. Ciri orang yang mampu mengendalikan emosi orang lain adalah mampu berempati. Empati diartikan sebagai kemampuan yang bergabung pada kesadaran diri yang merupakan keterampilan bergaul dasar individu yang memiliki empati tinggi, lebih mampu untuk menangkap sinyal-sinyal yang dibutuhkan atau dikehendaki oleh orang lain. Nah, yang terakhir adalah membina hubungan. Membina hubungan dengan orang lain adalah keterampilan untuk berhubungan dengan orang lain yang merupakan kecakapan emosional yang mendukung keberhasilan dalam bergaul dengan orang lain. Keterampilan membina hubungan merupakan keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan. Individu yang hebat dalam keterampilan ini akan sukses dalam bidang apapun yang berhubungan dengan pergaulan, interaksi dengan orang lain. Selanjutnya adalah ciri kecerdasan emosional. Menurut Altridonanto pada tahun 2010, ciri-ciri remaja yang memiliki kecerdasan emosional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pandai mengendalikan diri, bisa dipercaya, mampu beradaptasi. Yang kedua, memiliki sikap empati, bisa menyelesaikan konflik dan bisa bekerja sama dalam tim. Yang ketiga, mampu bergaul dan membangun persahabatan. Keempat, mampu mempengaruhi orang lain. Yang kelima, berani mengungkapkan cita-cita dengan dorongan untuk maju dan optimis. Dan yang terakhir adalah mampu berkomunikasi. Kayaknya selama kuliah online, Izul tetap jadi rajin, tapi jadi makin panik. Soalnya kalau ada apa-apa, tiba-tiba langsung ngechat, minta solusi atau minta bantuan, tapi buru-buru. Jadi sarannya buat Izul, chill Izul, chill. Gak apa-apa kok, take your time kalau kerjain sesuatu, pelan tapi pasti. Jangan lupa bernapas Izul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Emir Abdullah PKT, teman Izul Kiram.
Jadi menurut saya Izul pada saat kuliah online ini dia semakin sering membuka HP-nya dan lebih sering aktif di media sosial, terutama di Instagram dan Twitter dan juga WhatsApp, karena ya pasti di WhatsApp saja paling banyak kuliahnya. Jadi kesan saya Izul selama kuliah online ini, Izul itu semakin lebih aktif di media sosial, lebih sering muncul lah di grup-grup. Contohnya di grup JCM2M, Izul lebih sering muncul sekarang di situ. Jadi pesan saya untuk Izul, semangat belajar dan tetap bernafas dan stay at home saja dulu lah. Mending online daripada di rumah sakit kena COVID. Thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senuddin, Universitas Negeri Makassar Teknologi Pendidikan, akan memaparkan hasil dari tahap perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif anak berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi ada hal yang tertentu yang dapat menjadikan gambaran umum yang menandai perkembangan kognitif anak pada setiap usia. Perkembangan kognitif mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Tahapan perkembangan kognitif anak. Kadang orang tua lebih banyak memperhatikan perkembangan fisik dibandingkan perkembangan kognitif anak. Padahal perkembangan kognitif juga takkan penting dari perkembangan fisiknya. Maka dari itu, penting bagi para orang untuk mengenali apa saja tahap perkembangan kognitif anak mereka. Di usia 0 sampai 3 bulan. 3 bulan pertama kehidupan seorang anak merupakan tahap yang sangat menakjubkan. Tongkat perkembangan utama adalah pada usia ini berpusat pada eksplorasi panca indera dan lingkungan sekitarnya. Usia 3 sampai 6 bulan. Mulai dari usia 3 sampai 6 bulan, persepsi seorang anak mulai berkembang. Selama periode ini, sebagian besar bayi mulai menunjukkan perkembangan seperti di bawah ini. Mengenali wajah anggota keluarganya, merespon ekspresi wajah orang lain. Usia 6 sampai 9 bulan. Memasuki tahap perkembangan di usia 6 sampai 9 bulan, biasanya bayi mulai menunjukkan perkembangan di bawah ini. Memahami perbedaan antara benda hidup dan benda mati. Usia 9 sampai 12 bulan. Sering dengan kematangan fisiknya, perkembangan kognitif pun semakin matang. Hal ini disebabkan oleh perkembangan fisik yang semakin matang, mendukungnya untuk menjelajahi dunia di sekitarnya secara lebih mendalam. Usia 1 sampai 2 tahun. Perkembangan fisik, sosial, dan kognitif seorang anak berkembang dengan pesat pada usia 1 sampai 2 tahun. Pada periode ini, anak-anak banyak menghabiskan waktunya untuk mengamati tindakan orang dewasa. Usia 2 sampai 3 tahun. Pada periode usia ini, anak-anak sudah semakin sendiri karena mereka sudah dapat menjelajahi lingkungan sekitarnya dengan lebih baik. Usia 3 sampai 4 tahun. Pada periode usia ini, anak-anak semakin mampu menganalisis dunia di sekitarnya dengan cara yang lebih kompleks.
anak-anak juga menjadi lebih aktif dalam proses belajar selama ini. Mereka juga akan mulai mengajukan berbagai pertanyaan terkait hal-hal yang ada di sekitarnya. Perkembangan kognitif yang ditujukan oleh anak-anak usia 3-4 tahun diantaranya adalah mulai aktif mencari jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan, belajar dengan mengamati dan mendengarkan instruksi. Usia 4-5 tahun, ketika mendekati usia sekolah ini, kemampuan seorang anak dalam mengamati kalimat, meniru tindakan orang dewasa, berhitung dan kegiatan dasar lainnya sudah semakin matang. Berikut ini perkembangan kognitif yang ditujukan oleh anak-anak usia 4-5 tahun. Mengidentifikasi warna-warna yang lebih kompleks seperti biru, dongker, dan merah muda. Baik, dari Saudara Farid, apa pendapat Anda dari sisi baik terhadap kuliah online di masa COVID-19 ini? Baik, saya di sini sebagai rekan dari Saudara Senudin. Kalau berbicara tentang dampak baik dari kuliah online ini, yang pertama adalah kita bisa mengerjakan tugas sembari sambil kumpul dengan keluarga. Yang kedua, kita bisa menghemat waktu. Artinya kita hanya perlu berdiam diri, duduk di rumah tanpa harus bolak-balik pergi ke kampus. Saya rasa itu yang merupakan sisi baik dari kuliah online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai rekan dari Zainuddin merasa mengeluh terhadap dilaksanakannya kuliah online karena yang pertama kurangnya akses internet di daerah saya, dan yang kedua kurangnya kuota atau terbatasnya kuota yang diberikan oleh kampus. Dan kepada dosen-dosen saya berterima kasih karena bisa mengerti terhadap keadaan saya saat ini.